Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Ahad pagi di Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu, dan semangat untuk menuntut ilmu dan bersilaturahim. Inilah yang menggerakkan kita untuk sama-sama meramaikan majelis ilmu di pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, Islam dan ajaran-ajarannya Allah turunkan kepada umat manusia bukan hanya untuk melahirkan individu-individu yang baik dan saleh, tapi ajaran Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia sehingga lahir masyarakat, lahir negeri, lahir umat yang bukan hanya saleh tapi menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Karenanya kita melihat salah satu nilai penting yang diajarkan Islam kepada kita umat Islam, bahkan umat manusia. Islam mengajarkan yang namanya nilai musyawarah. Musyawarah. Tentunya kenapa konsep dan nilai musyawarah ini lahir? Islam mengajarkan bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Tak ada manusia yang lepas dan bebas dari kesalahan. Setinggi apapun ilmu kita, setajam apapun pikiran kita, tak ada jaminan orang pandai, orang berintelektualitas tinggi lepas dari salah. Karenanya prinsip musyawarah sejalan dengan kaidah pikiran dua orang lebih baik daripada pikiran satu orang. Pikiran 10 orang lebih baik daripada pikiran satu orang. Berangkat dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terbinanya urusan pribadi yang baik, urusan keluarga yang baik, urusan umat yang kuat dan baik. Maka kita disuruh untuk menumbuh kembangkan nilai musyawarah dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, dalam bahasa Arab kata musyawarah diambil dari kata syawara yushawiru, yang pada akar katanya menunjukkan arti mengambil madu dari sarang lebah.
Ini pekerjaan yang perlu kehati-hatian. Pekerjaan yang dituntut orang punya skill, kemampuan profesional. Kalau orang biasa, orang awam tak ngerti, dia coba ambil madu, habis dia ditutup tahun. Tapi lihat, pekerjaan ini mengisyaratkan ketelitian, ketenangan, kesabaran, mengambil sesuatu yang terbaik dari apa yang dihasilkan oleh lebah tadi. Nah, hakikat musyawarah sama seperti pekerjaan ngambil madu tadi. Kumpul 10 orang, 20 orang, bahkan 270 juta orang jumlah penduduk Indonesia. Dari begitu banyak, maka kita dituntut sebagaimana seorang ahli mampu mengambil hasil terbaik yang dihasilkan lebah, diambilnya lah, dipanennya lah madunya. Maka masa dari begitu banyak pemikiran, pandangan, pendapat, tak bisa kita ambil mana pendapat terbaik. Ini hakikat dari musyawarah. Mengambil sesuatu yang paling baik dari pilihan-pilihan yang ada. Makanya jamaah rahimakumullah, kita pertama bicara musyawarah dalam konteks individu. Tiap orang dalam agama dianjurkan agar keputusannya tidak salah, agar langkah yang diambilnya tidak menimbulkan penyesalan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan kecewa orang yang selalu beristikharah sebelum membuat keputusan, dan tidak akan menyesal orang yang selalu mengajak para pakar dan ahli untuk bermusyawarah. Nah, ini kadang-kadang urusan-urusan individu harus berangkat. Sejauh mana kita ini menghadirkan prinsip istikharah? Ini orang kadang-kadang begitu tamat mau kerja, diajukan lamaran ke sana sini, pertama nggak ada yang respon. Begitu datang respon, satu lebih dari 2 tempat membalas, minta wawancara dan mau menerima dia. Ini bingung juga orang, pilih yang mana ini? Maka bagi seorang muslim, ketika kita buat keputusan-keputusan besar dalam hidup ini, jangan pernah engkau bersandar hanya kepada pikiranmu semata. Karena pikiran pun tanpa landasan iman bisa menyesatkan. Maka libatkan Allah. Lahirlah di situ salat istikharah. Sepertiga malam terakhir sambil bangun tahajud dia, Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, aku minta pendapatmu ya Allah. Kau tuntun aku kepada pilihan yang terbaik di antara opsi-opsi yang ada. Ini kan satu hal yang menarik. Tapi istikharah aja nggak cukup. Kadang-kadang Allah sudah kasih kudi, cuma kita yang tak pandai baca kudi. Yang mana ini? Yang mana ini? Kadang-kadang lewat mimpi kah, lewat isyarat-isyarat kah. Tapi manusianya kalau terkadang terhijab dari memandang Allah dan tanda kebesarannya, banyak kudi dan tanda Allah kasih, tapi kita nggak ngerti juga. Maka melengkapi istikharah untuk kebaikan pribadi disuruhlah musyawarah. Siapa orang-orang pengalaman, siapa orang-orang yang senior, siapa yang ahli di bidang itu, tanya, minta masukan, diskusi. Ini semua adalah warna-warna musyawarah yang mungkin dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi konteks individu pun membutuhkan musyawarah. Jamaah rahimakumullah, musyawarah ini bukan hanya dibutuhkan individu semata, bahkan rumah tangga yang mampu mempertahankan keharmonisan,
Rumah tangga yang mampu mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu pilar rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang kultur musyawarah dikembangkan di situ. Walaupun seorang suami itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atas istri-istri, tapi pemimpin yang baik, bukan pemimpin diktator, kan gitu. Kadang-kadang kediktatoran di tengah masyarakat lahir dari kediktatoran dalam rumah tangga. Ketika kultur nggak mau dengar masukan orang, nggak mau dengar pendapat yang berbeda, itu sudah terbentuk kuat di dalam rumah. Apalagi ketika dia jadi kepling atau jadi RT, konon lagi kalau jadi presiden. Karena terbiasa dalam hidupnya nggak dengar pendapat orang, dianggap pendapatku yang paling betul. Makanya jamaah rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita pentingnya dibangun budaya musyawarah antara suami dan istri. Walaupun dalam urusan yang kita anggap remeh-temeh. Wa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihim. Apabila suami istri bersepakat tentang masa penyapihan bayi tak lagi menyusu pada ibunya, dan itu dibuat dalam musyawarah, maka enggak ada dosa kalau suami dan istri atas kesepakatan bersama memberhentikan air susu ibu sebelum genap 2 tahun. Agama mengatakan kasih air susu untuk bayimu sampai usia 2 tahun maksimal. Tapi mungkin pas pula suaminya bilang pengen juga punya adiknya lagi deh. Gimana? Kapan? Akhirnya dibuatlah rancangan. Kalau begitu sebelum 2 tahun disapi. Nah, urusan memutuskan kapan berhenti menyusukan anak pun disuruh dalam Al-Quran di musyawarahkan. Padahal kalau seorang istri atau seorang ibu mau memutuskan sendiri boleh aja. Atau seorang ayah memerintahkan, udah nggak usah lagi kasih air susu, bisa saja. Tapi bagaimana agama mengajarkan pada kita, mungkin dalam putusan seorang pemimpin dalam unit terkecil sekalipun, seorang suami, boleh jadi putusannya itu haruslah mempertimbangkan banyak hal di luar yang diketahuinya. Ada hal yang diketahui istri tak tahu suami, ada hal diketahui suami tak tahu istri. Maka ini ketika dilibatkan dalam suatu musyawarah, bahkan dalam lingkup rumah tangga pun musyawarah itu memainkan peran luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi musyawarah untuk individu, musyawarah untuk rumah tangga, semakin besar lingkup hajat hidup orang banyak di sana, maka musyawarah terasa makin sangat dibutuhkan. Jadi kalau cerita masyarakat satu lingkungan, masyarakat suatu kabupaten atau kota, masyarakat satu provinsi, konon lagi masyarakat sebuah negara, maka mengabaikan pandangan orang banyak. Hanya keputusan itu diputuskan oleh segelintir 1-2 orang yang punya duit dan punya kuasa. Ini pastinya keputusan yang tidak akan membawa kebaikan. Kenapa? Untuk urusan individu aja disuruh musyawarah. Konon lagi urusan 270 juta manusia. Konon lagi urusan 7 miliar penduduk bumi. Kalau diputuskan saja begitu tanpa meminta apa pandangan, apa masukan, apa saran, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap kemuliaan manusia. Jamaah rahimakumullah, kalau ada manusia yang tak perlu bermusyawarah, pastilah dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kalau ada manusia yang nggak perlu musyawarah, ya pasti Nabi. Untuk apa lagi musyawarah? Orang langsung Allah yang kasih komando, Allah yang kasih instruksi. Muhammad buat ini, Muhammad tinggalkan itu. Kalau orang langsung dituntun Allah, maka idealnya nggak perlu bermusyawarah. Tapi jamaah rahimakumullah, walaupun Nabi mendapatkan wahyu, walaupun Nabi berdialog dengan Allah, walaupun malaikat Jibril senantiasa bolak-balik menyampaikan kepada Rasul instruksi Allah kepadanya, tercatat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin yang senantiasa mengedepankan musyawarah. Ini kan hebat ini. Walaupun sebenarnya tak perlu musyawarah, tapi Nabi bermusyawarah. Ini adalah bentuk keteladanan yang perlu kita ikuti dan kita contoh. Di mana momen-momen Nabi bermusyawarah? Pertama, Nabi ajak musyawarah istrinya. Kalau kita tanya suami, berapa kali kita ajak musyawarah istri kita? Mengajak musyawarah pasangan hidup untuk memutuskan perkara-perkara tertentu, itu bagian dari sunnah Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad SAW membawa istrinya Ummu Salamah untuk melaksanakan umroh pada tahun ke-6 Hijriah. Waktu itu berangkatlah jamaah bersama Nabi, udah siap-siap umroh nih. Tiba-tiba di gerbang pintu Mekah mereka dihadang. Pentolan-pentolan kafir Quraisy mengatakan, Muhammad, kau tak boleh. Kenapa tak boleh? Kami tak bawa senjata, kami hanya mau umroh. Tetap tak boleh. Akhirnya di momen itu dibuatlah kesepakatan namanya perjanjian Hudaibiyah. Diteken oleh Nabi, diteken juga oleh Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah ketika itu. Konsekuensi ditekennya perjanjian Hudaibiyah, umat Islam tak jadi umroh, tapi dikasih umroh tahun depannya untuk mengganti. Maka Rasulullah pun mematuhi apa konsekuensi dari kesepakatan tadi, dan Nabi nyuruh para sahabat, udah kalau gitu kalian semua buka pakaian ihram karena kita nggak jadi umroh. Tapi ketika itu Rasulullah marah. Udah disebutkan suruh buka baju ihram, sahabat gak ada yang mau buka, gak ada yang mau buka, semuanya gak mau buka. Ketika itu Rasulullah masuk ke tendanya, merepet Nabi. Didengar oleh istrinya Ummu Salamah. Kenapa Rasulullah? Aku kesal. Udah aku suruh mereka buka pakaian ihram, tak mau buka. Aku khawatir nanti turun azab dari Allah untuk mereka karena menyelisihi apa perintah. Tapi Ummu Salamah, istri Nabi, dia katakan, Rasulullah, gimana mereka mau buka baju ihram? Kau sendiri belum buka baju ihram. Ya, coba kau buka di depan mereka, nanti semuanya ikut. Lihat bagaimana luar biasanya pesan dan masukan seorang istri. Ini tanda musyawarah. Begitu dengar Nabi, betul juga kata Ummu Salamah. Tak terpikir oleh Nabi pertama. Maka Nabi pun membuka pakaian ihramnya, Nabi keluar, ditengok sahabat, semuanya buka. Artinya apa? Ini bukan hanya pentingnya musyawarah, tapi untuk melakukan apapun instruksi perlu keteladanan pemimpin. Jangan pemimpin nyuruh, kita hidup mewah, anaknya naik jet pribadi. Ini enggak, bukan sesuatu yang betul. Kalau mau sederhana, konsisten. Jangan waktu kampanye nih baju ini murah nih, sepatu ini buatan dalam negeri murah. Habis itu, belilah tas-tas mewah dan lain sebagainya. Jadi ini artinya apa?
kita melihat jamaah rahimakumullah, penting musyawarah. Istri sebagai pasangan hidup bagian yang perlu untuk kita ajak dalam putusan-putusan. Rasulullah SAW juga biasa ngajak musyawarah para sahabatnya. Gak terhitung berapa kali Nabi nanya pada Abu Bakar, Abu Bakar, apa pandanganmu? Umar, apa pandanganmu? Waktu selesai perang Badar, 70-an tawanan kafir Quraisy ditahan umat Islam. Waktu itu Rasulullah nanya, Abu Bakar, apalah kita buat sama tawanan nih? Abu Bakar bilang, udahlah Nabi, ini kan saudara kita juga nih, gitu ya. Kita minta aja mereka bayar tebusan, kita bebaskan. Oh gitu Abu Bakar, ya. Umar, apa pandanganmu? Umar lain pula dia. Dibilang sama Umar, Nabi, jangan kita bebaskan lagi. Kalau perlu kita gorok aja orang nih. Kita bunuh aja satu. Ini kan orang kafir nih, kata Umar. Dan minta mana keluarga orang itu yang udah Islam, itu yang bunuh. Supaya jangan ada tersisa sedikit pun dalam hati kecenderungan membela kekafiran. Itu kata Umar. Rasulullah dihadapkan pilihan, pilih mana dia? Abu Bakar pandangannya atau Umar? Karena lemah lembutnya Rasulullah, kasih sayang Rasulullah yang begitu dominan, Nabi condong pendapat Abu Bakar. Udahlah, tawanan ini yang gak punya duit, ajarkan baca tulis untuk umat Islam. Kalau dia punya duit, bayar tebusan. Nah, tapi di malam hari saat mereka belum balik lagi ke Madinah, turun ayat. Maka na'alan Nabi ayyuskhina fil ard. Ya, tak pantas bagi Nabi milih ambil tebusan untuk kepentingan dunia. Begitu turun ayat tadi, Rasulullah menangis. Masuk ke kemah Nabi Abu Bakar, Rasulullah kenapa nangis? Dibacakan ayat tadi, Abu Bakar pun nangis juga. Tak lama berselang masuk Umar, ya, kok nangis kalian berdua? Ceritakan kepadaku supaya aku ikut nangis juga. Ya. Tapi ketika Rasulullah membacakan ayat tadi, apa kata Nabi? Sekiranya malam ini kiamat, mungkin yang selamat Umar ini. Karena ayat turun membela pendapat Umar, tidak condong kepada pendapat Abu Bakar. Dan Rasulullah menyesal. Ini gambaran bahwasanya apa? Kadang-kadang kita nggak pernah tahu ketika ngajak orang musyawarah. Musyawarah itu tak dilihat mana suara yang lebih banyak. Ya, makanya dalam musyawarah beda dengan demokrasi, Bapak Ibu. Demokrasi suara terbanyak itu yang betul. Musyawarah enggak. Pandangan yang paling membawa kemaslahatan itulah yang dipilih. Ya. Kalau soal banyak-banyakan, maka bermainlah serangan fajar, kan begitu. Karena kalau penekanannya hanya sekedar pada kuantitas, bisa dipermainkan. Oh, ini survei kepuasan 70% nih. Padahal sebelum disurvei kasih duit dulu. Nanti kau jawab ini ya. Tapi kalau sekiranya musyawarah yang diperbahaskan itu apa? Dari semua pandangan, mana yang paling baik dari sisi kemaslahatan, mana yang paling kecil dari sisi kemudaratan. Walaupun yang ngajukan pendapat itu seorang budak sekalipun. Tapi kalau pendapatnya itu yang paling tepat, maka itulah yang diambil sebagai pegangan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita melihat Rasulullah SAW selalu mengajak orang musyawarah. Saat perang Badar belum dimulai, Nabi mau bangun markas pasukan. Dipilihlah Nabi sebuah tempat. Habis itu Nabi ditanya oleh seorang sahabat, Al-Habib bin Munzir, Rasulullah, ini tempat yang kau pilih atas wahyu Allah atau hasil pikiranmu sendiri? Ditanya oleh sahabat tadi. Ini kau milih di sini, kalau sudah wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na lah, enggak mungkin kita protes keputusan Allah.
Tapi kalau sekedar tempat ini kau pilih hasil perenunganmu sendiri, aku punya tempat lebih baik daripada ini, kata sahabat. Ketika itu Nabi berkata, enggak, ini aku pikir sendiri aja. Kalau begitu, ya, aku punya tempat lebih baik. Kita buat di sana. Di mana? Tempat dekat dengan mata air, sehingga kita kuasai sumber air bersih. Kita hadang musuh terdapat air, kita dapat. Oh begitu? Ya, dipilih Nabi tempat yang diberikan masukan oleh seorang sahabat. Jadi ini luar biasa. Waktu umat Islam di perang sekutu, perang Ahzab, Madinah dikepung dari semua sisi. Ketika itu Rasulullah ngajak musyawarah para sahabat. Ini gimana ini kita? Kalau negeri kita ini dikepung, kayak mana kita bertahan? Ada seorang sahabat Nabi dari Persia, Salman Al-Farisi. Dia angkat tangan, Rasul, kalau kami di Persia, dikepung kami buat parit besar supaya mereka tak bisa masuk. Oh begitu? Ya, kalau gitu kita pakai. Lihat betapa indahnya Islam. Islam ini gak eksklusif. Oh ini kan pandang orang Persia, gak usah kita pakai lah. Enggak. Al-hikmatu dalatul mu'min, fa'anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Hikmah kebijaksanaan itu adalah barang yang dicari oleh setiap mukmin. Dimanapun kita menemukannya, kita orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Dimanapun kita dapat. Mau hikmah dari Romawi kah, dari Persia kah, dari Yunani kah, dari India kah, dari manapun, seorang muslim gak anti selama hikmah itu tak bertentangan dengan aturan Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, para ulama membeberkan ada beberapa prinsip penting dalam bermusyawarah. Pertama apa? Dalam hal apa kita bermusyawarah? Islam hanya memberikan ruang musyawarah pada urusan-urusan yang belum diatur Allah. Pada urusan-urusan yang belum ada ketetapan hukumnya. Jangan pula nanti jamaah Masjid Al-Jihad bermusyawarah, ini kita tukar aja waktu maghrib ya. Nggak bisa. Ini sudah ada ketentuan bakunya. Apa yang sudah ada hukum dan aturannya, mau 7 miliar penduduk bumi bermusyawarah pun tetap tertolak. Tidak ada musyawarah pada aturan yang sudah baku. Tapi kalau urusan yang belum ada aturannya, silakan. Makanya kita melihat jamaah rahimakumullah, zaman dulu fatwa itu individu dalam pengertian apa? Karena ulama-ulama zaman dulu satu orang aja ilmunya tinggi. Cukup Imam Syafi'i dia berijtihad, tahu dia. Kalau zaman sekarang siapalah Syafi'i? Siapalah orang yang ilmunya sekaliber Syafi'i? Maka supaya fatwa itu lebih dekat kepada kebenaran, kumpul orang ramai. Maka lahirlah MUI. Itu kan? Wadah para intelek, para ulama, dibentuk lagi komisi fatwa. Jadi yang berijtihad bukan satu orang, ramai orang. Dan ini adalah bentuk dari musyawarah. Kenapa? Kita sadar ilmu kita enggak sedalam. Maka supaya fatwa yang diterbitkan itu punya bobot yang kuat, maka itu adalah hasil dari musyawarah dalam berfatwa. Yang jelas musyawarah nggak boleh pada urusan-urusan yang sudah ada ketentuannya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, setelah kita tahu dalam hal apa saja musyawarah itu boleh dilakukan, yang kedua, siapa yang kita ajak musyawarah? Apakah semua orang punya bobot untuk diajak musyawarah? Makanya kalau kita lihat perbedaan demokrasi dan musyawarah di mana? Demokrasi one man one vote.
Tiap orang, mau apa pendidikannya, mau gimana orientasi seksualnya, mau dia orang ya ngerti atau gak ngerti, yang jelas semua punya satu suara. Jadi suara seorang profesor sama dengan suara seorang buta huruf. Nah, itu dalam demokrasi. Nah, one man, one vote. Tapi dalam musyawarah, apa semua orang perlu diajak musyawarah? Enggak. Ada karakteristik yang harus dipenuhi seseorang supaya dia layak diajak musyawarah. Disinilah ya, artinya apa? Yang perlu untuk kita renungkan kembali, di Pancasila itu enggak ada kata demokrasi. Yang ada apa? Kata musyawarah. Tapi kenapa 79 tahun Indonesia merdeka kok malah menggebu-gebu ke arah demokrasi liberal, tapi mengabaikan apa yang jadi dasar negara? Pancasila itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Gak ada dalam kedemokrasian. Gak ada kedemokrasi. Kenapa? Karena yang sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia adalah musyawarah. Waktu merdeka itu antara para tokoh bangsa dengan rakyat jauh kali gapnya. Para pemimpin bangsa macam Agus Salim 9 bahasa dunia bisa dia tahu. Walaupun gelarnya nggak ada profesor, tapi luar biasa narasi, pandangan, gagasan yang dikemukakan mengikuti perkembangan zaman ketika itu. Tapi coba di sisi lain rakyat masih jauh kali. Ada yang lahir nggak tahu baca, nggak tahu nulis pun. Kenapa? Baru merdeka. Selama penjajahan bahkan nggak pernah mencium bau pendidikan. Nah, dirumuskanlah musyawarah. Ya, sekarang hampir terbalik. Secara umum rakyat ini yang bertambah, jumlah intelektual makin bertambah. Tapi justru yang jadi tokoh makin berkurang intelektualitasnya. Makin hilang. Kalau ditanya, ya paling-paling sejawab satu kata aja deh. Yang penting supaya orang gak banyak tanya, dikasih makan, dibuat kekenyangan, ya, nah, tak pandai bicara lagi. Jamaah rahimakumullah. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jangan kau ajak musyawarah 5 orang. Artinya kelompok yang punya 5 ciri. Pertama, jangan ajak musyawarah orang sombong. Kenapa? Karena orang sombong merasa pendapatnya aja yang betul. Pendapatnya aja yang betul. Sekarang kita tengok banyak acara debat-debat di TV. Begitu kalah debat main pukul aja sekarang. Ini kan tanda ketika otak makin mengecil, otot aja yang berbesar. Ini hilang kultur musyawarah. Dan itu dipertontonkan di depan ratusan juta orang. Orang nonton, oh begini ya sekarang. Begitu gak bisa jawab lagi, oh main pukul aja. Nauzubillah. Jadi ketika kita merasa diri kita hebat, orang lain di bawah kita, itulah kesombongan. Sombong ini gak layak dibawa dalam musyawarah. Kenapa? Karena dia merasa pendapat dia aja yang betul, yang lain salah semua. Padahal Imam Asy-Syafi'i sebelum berdebat, apa kata Syafi'i? Pendapatku betul, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin betul. Prinsip orang sekarang, pendapatku betul, gak mungkin salah. Pendapat orang lain salah, gak mungkin betul. Sehingga gak pernah ada titik temu. Kenapa? Kesombongan. Yang kedua, apa kata Ali? Ali mengatakan, jangan kau ajak musyawarah orang yang pelit.
Jadi orang pelit pun tak boleh diajak musyawarah. Kenapa? Karena begitu hasil ada kaitan sama duit, dia tak mau ikut. Gimana ini? Kita bangun ini. Udah kita putuskan, kita bangun RAB-nya sekian. Udahlah aku tak ikutlah, tak mau duit ya. Jadi orang yang pelit setiap kali diajak musyawarah ini mempersempit yang luas. Karena dia akan giring opini itu biar jangan keluar duit. Apapun musyawarah, yang penting jangan keluar waktu. Jadi ini karakter yang punya pengaruh terhadap kualitas musyawarah itu sendiri. Yang ketiga, jangan ajak musyawarah orang pemarah. Itu tadi yang kita sering lihat, ya, pemarah. Karena marah itu menutupi akal sehat. Kenapa dalam Islam seorang hakim ketika mau memutuskan tak boleh dalam kondisi marah. Kalau hakim pas berangkat dari rumah di sarapan kasih kena marah istrinya aja dia. Pergi dia ke pengadilan dalam suasana batin yang marah. Ini bisa tergugat putusannya secara agama. Kenapa? Karena suasana hati yang sedang marah menutup akal sehat. La yaqdil hakimu wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan satu perkara sedangkan dia dalam kondisi marah. Sombong tak boleh diajak musyawarah. Pelit tak boleh diajak musyawarah. Kemudian tadi yang pemarah tak boleh diajak musyawarah. Yang keempat, jangan ajak musyawarah penakut. Penakut. Karena penakut ini juga mempersempit yang luas. Saking ketakutan dia, udah janganlah nanti marah bapak itu. Semuanya yang solusi-solusi disampaikan, kalau dia tengok ya, enggak ada keberanian sedikit pun menanggung resiko. Pada umumnya orang yang penakut ini sumbang sarannya dalam musyawarah juga tidak akan berbobot. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, jangan ajak musyawarah orang yang iri dengki. Jadi kualitas mental dan karakter siapa yang kita ajak musyawarah itu akan mempengaruhi kualitas hasil musyawarah. Kalau orangnya pendendam, orangnya iri dengki, nggak boleh dengan orang lain, akhirnya apa? Musyawarah yang muncul untuk mencegah orang-orang baik dapat kapal. Ada dia. Oh, jangan kasih sama si fulan. Aku iri kali sama dia. Bahaya nanti. Nah, coba bayangkan. Semuanya ngaku, ini kami keputusan ini musyawarah. Tapi kalau orang yang diajak musyawarah, orang yang penakut, orang yang pemarah, orang yang kikir, orang yang iri dengki, maka walaupun bermusyawarah hasilnya nggak akan bagus. Kenapa? Konteks musyawarah sangat bergantung siapa yang kau ajak musyawarah. Makanya Rasulullah dulu dari 100 ribuan jumlah sahabat Nabi 100 ribuan, tapi paling ada yang masuk ring 1 diajak Nabi musyawarah dan sebagainya, paling 2 ribuan sahabat. Dari 2000 itu ada mengerucut lebih kecil lagi. Itu inti. Makanya saya suka katakan Bapak Ibu, kalau kita mau berubah dan mewujudkan perbaikan, yang perlu dirubah itu apa? Dirubah pertama, nggak perlu dirubah semua manusia, tapi minimal 2% saja. 2% dari masyarakat dirubah mentalnya, karakternya, supaya jadi orang-orang yang bisa membawa semangat perbaikan dan perubahan. Tapi kalau pikiran perubahan itu hanya pada 1-2 orang, yang lain ikut-ikut aja, maka tak akan terwujud walaupun kita berusaha. Maka dari itu, terkait dengan musyawarah ini, ya, ini bagian dari
bagaimana kita semua mewujudkan nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan kita, dalam skop yang paling kecil, ya, yang paling kecil. Nah, ya, kita tentunya akan menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah, ya, yang kadang-kadang kalau dibuat opsi kotak kosong pun mungkin kotak kosong bisa menang di beberapa tempat. Kenapa? Karena apa yang jadi putusan di kalangan elit juga kadang-kadang tidak berangkat dari musyawarah yang berkualitas, ya, musyawarah yang berkualitas. Namun beginilah, kalau mau memperbaiki, kita perbaiki dari diri kita. Berapa persen putusan kita putusan pribadi yang nggak melibatkan musyawarah? Berapa persen putusan rumah tangga kita libatkan musyawarah di situ? Apalagi keputusan masyarakat. Makanya Sayyid Qutb pernah berkata dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, seorang diktator itu bukan manusia super, tapi seorang diktator adalah pribadi yang kebetulan mendapati umat yang sedang lalai dan tertidur, sehingga dia bisa menerapkan kediktatorannya. Tapi kalau umat lewat musyawarah senantiasa waspada, senantiasa mengintai, ketika salah diingatkan, ketika menyimpang langsung ditarik supaya balik, nggak akan mungkin. Nah, saya kira kalau dari awal nampak tanda-tanda mau dinasti cepat diingatkan, nggak sampai seperti ini. Tapi karena banyak orang terpesona oleh banyak pencitraan, akhirnya kita baru terkejut. Padahal nggak perlu terkejut, memang dari awal sudah nampak tanda-tandanya. Dari awal sudah nampak tanda-tandanya. Jadi ini saya kira nilai penting, nilai musyawarah yang menjadi nilai peradaban dalam Islam. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan di jumpa kita di pagi menjelang siang ini. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berhubungan dengan seorang pemimpin suatu negara yang tidak mengikuti perintah Allah untuk bermusyawarah tadi, apakah dia berdosa? Kemudian apakah ada laknat Allah kepada dia? Seperti dia jawab, yang baik maupun dia itu akan kubuktikan, bukan dari yang saja, di dunia saja. Itu satu yang kedua, sebetulnya Ustaz bilang tadi Pancasila itu cukup bagus, ada sila yang menegaskan musyawarah. Ya, ini itu tadi sudah. Tapi ternyata MPR itu dianggap bansihat saja, nggak ada apa ini marwahnya, nggak ada lagi. Nah, ini justru yang terjadi seperti yang Ustaz khawatirkan tadi, kita menuju kepada liberal dengan judul demokrasi. Padahal dari dulu kita Pancasila. Jadi kita orang kayaknya munafik, kalau kita bilang boleh orang munafik gitu ya. Sekali kita bilang demokrasi, sekali kita Pancasila sampai mati. Apa ini semuanya? Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal dengki, iri dan pendendam tadi yang kelima atau keempat yang dialami di musyawarah. Kadang-kadang pada akhir-akhir ini orang dengki, orang pendendam itu kelihatan aktingnya bagus sekali, cantik, penampilannya meyakinkan.
Terbukti Ustaz baru-baru ini kan bukan orang bodoh itu Ustaz yang Imam Masjid Istiqlal. Profesor itu Ustaz, dosen, senior imam besar. Tapi kan nggak mungkin ada rasa yang dijaga Ustaz. Iri dengki dan segala macam. Kalau dari itu tak akan terjadi Ustaz. Ya. Itu udah tertanam sebenarnya lama. Tapi dengan begitu cantiknya sehingga kita akan selama ini akhirnya bukan Allah juga dalamnya. Nah, jadi bagaimana kalau kita mendeteksi yang keempat tadi itu, yang itu masih bisa lah marah dia, yang keempat atau yang kelima atau yang terakhir susah kita untuk mendeteksinya. Bagaimana kita nanti kalau sudah masuk ke dalam itu. Ini kan hasil musyawarah juga, misalnya disambut paus itu pedagang nyata-nyata di YouTube itu kerjanya begitu, yang apa dari gadis. Aneh kan Ustaz? Bagaimana kita mengatasi sifat orang itu? Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tadi banyak pertanyaan. Pertama, bagaimana Pancasila yang pada dasarnya itu menegaskan peran musyawarah dalam berbangsa dan bernegara, kemudian lewat amandemen berkali-kali undang-undang dasar kita dari demokrasi kerakyatan ujungnya menjadi demokrasi langsung, pemilihan umum pun langsung, nggak lagi lewat pemilihan. Padahal potensi lewat pemilihan yang terwakili saja seperti zaman Orde Baru itu masih bisa. Tapi kalau nampak ya wakil-wakil rakyat pun masih nampaklah ada bobotnya sedikit gitu ya. Nah, ini pengalamannya di sini, ini orang kalangan terpelajar, ini kalangan dari militer, nampak kita. Kalau sekarang begitu terpilih, oh ini karangan karena banyak duitnya aja. Nah, terlepas isinya ada atau enggak, yang jelas enggak mungkin naik tanpa ada duit yang banyak. Ya, ordal juga. Ya. Jadi tentunya ini kembali lagi Undang-Undang Dasar 1945 ini kan kemudian bisa kita katakan diperkosa ini dengan beberapa kali dibuat amandemen. Ini kan lewat perencanaan yang juga matang pastinya. Bahkan ya banyak pasal yang kemudian dirubah. Nah, jadi di sisi lain ya kadang-kadang Pancasila ini, makanya ada tulisan bagus sekali tulis oleh Dr. Adian Husaini, ya, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia saat ini. Beliau mengatakan Pancasila bukan alat untuk menggebuk umat Islam. Tulisannya begitu judulnya. Kenapa? Karena selalu dibentur-benturkan Pancasila dengan Islam. Tapi begitu kelompok yang lain memperkosa Pancasila, diam-diam saja seakan-akan Pancasilais tetap. Begitu kita maksa ini paskibra harus pakai jilbab, oh ini nggak Pancasilais itu. Nah, mana tulis itu Pancasila nggak boleh pakai jilbab? Mana? Ini kan penafsiran yang suka hati saja. Nah, jadi ini semua sebenarnya, makanya kalau kita lihat rusaknya satu negeri diawali dari rusaknya individu. Maka perbaikan negeri harus diawali dari perbaikan kualitas individu. Makanya Islam itu mau perbaiki apapun, 13 tahun yang dibuat Nabi apa? Memperbaiki individu. Diperbaiki akidahnya, diperbaiki akhlaknya, ditanamkan nilai-nilai yang baik. Baru 10 tahun memperbaiki yang lain. Tapi kita mau infrastruktur, mau ini, mau itu. Tapi manusianya masih belum layak dan bobrok. Akhirnya apa? Duit banyak dikorupsi aja semua. Kan begitu. Nah, jadi ini yang pertama, jangan pernah jadikan Pancasila alat untuk menggebuk umat Islam aja. Karena nggak layak. Justru kalau kata Buya Hamka, ya, justru Pancasila itu lahir dari rahimnya Islam.
Ini kata Buya Hamka. Jadi artinya apa? Memahami tiap pasal itu sebagai muslim, ya kita kaitkan dengan keyakinan kita sebagai muslim. Jangan kita bentur-benturkan. Apalagi kalau kita mau jujur, berapa banyak kosakata dalam Pancasila itu kosakata Islami, bukan dari agama lain. Sila pertama udah jelas, ya, kemanusiaan yang adil itu bahasa Islam, adil. Bahasa Arab pun beradab itu bahasa Islam. Kok kemudian dikatakan ini enggak Islami? Enggak. Yang diajarkan Islam, yang mengajarkan adab untuk negeri ini. Persatuan, oke. Konsep Islam juga. Kerakyatan, hikmat, kebijaksanaan, ini bahasa Islam juga. Permusyawaratan, perwakilan, itu pun bahasa Islam. Ya, keadilan sosial, itu pun bahasa Islam. Maka tepat Buya Hamka mengatakan Pancasila lahir dari rahim Islam. Mendeteksi orang yang pendendam, pendengki, ini memang sepandai-pandainya orang bersandiwara, Pak, tetap ada momen-momen dia tergelincir, Allah tampakkan wajah aslinya. Cuma masalahnya kadang-kadang memori kita pendek semua, ini dia. Kejadian ini nanti kalau 3 bulan lagi udah nggak apa-apa, itu Imam Besar Istiqlal, nggak ada lagi dia, lupa dia. Sama, makanya orang yang memorinya pendek ini yang seringkali kena tipu. Karena kita tidak ingat, ya, tidak ingat. Padahal Islam itu mengajarkan jangan kau masuk lubang yang sama dua kali. Seharusnya umat Islam ini punya, ya. Makanya rekam jejak itu penting. Rekam jejak. Si fulan ini naik dari siapa? Siapa yang usulkan? Saya kira kalau masih Allah yarham Mustafa Ali Yaakob, ya, Imam Masjid Istiqlal lama, nggak mungkin sampai cium-cium kayak gitu, akan ada itu. Tapi memang tokoh ini bahkan sebelum naik pun sudah banyak, bahkan disertasinya itu cerita tentang bias gender dalam Quran. Memang benih liberal cukup kental di situ, dan masuk ke situ pun karena dorongan dari kelompok liberal. Tahu betul kita. Walaupun dia duduki jabatan-jabatan strategis sebelumnya, tapi kalau nggak ada sponsornya nggak akan juga. Bukan karena dasar keilmuan di situ. Beda dengan Mustafa Ali Yaakob, memang pakar hadis di Indonesia yang ketika beliau meninggal pun sulit kita cari gantinya. Kemudian tadi, ya, ada nggak pemimpin yang dilaknat ini karena melanggar? Ya, ada hadis Nabi yang tegas mengatakan, siapa yang diberikan amanah memimpin rakyat yang banyak, kemudian dia mempersulit mereka, maka Allah akan persulit hidupnya di dunia dan akhirat. Makanya ini udah makin dekat hari-hari, ya, suksesi kepemimpinan. Dia pengen suksesinya soft, tapi Allah buat jadi tidak hard. Jadi bukan soft landing lagi nih, hard landing. Justru banyak kasus mulai muncul. Ini kan membuat orang, siapa yang menyulitkan orang, Allah sulitkan dia. Itu bukan yang di akhirat, di dunia dan di akhirat. Sebagai pengingat bagi kita. Ya. Ini kan yang nampak itu dia. Yang nampak. Jadi istilahnya begini. Yang paling orang takuti itu apa, Pak? Kalau kesalahan kita nampak dan terkuak saat kita masih berkuasa, masih bisa kita perbaiki. Tapi yang paling ditakuti orang yang berkuasa apa? Satu persatu masalahnya dibuka saat dia tak lagi berkuasa. Itu yang buat orang gak bisa tidur. Itu dia. Sama seperti kita lihat Bapak Ibu, kalau aib kita dibukakan Allah saat kita masih hidup, walaupun berat, tapi masih bisa kita perbaiki. Coba orang yang meninggal dunia, satu persatu aibnya dibuka Allah. Itulah yang kita minta dalam doa kita. Jangan jadikan kita itu fitnah setelah mati.
Dosa kita dibuka satu persatu setiap meninggal. Waduh, ini sesuatu yang sangat menyesakkan dada. Nah, ini dia. Jadi gak akan pernah. Karena Bapak Ibu, walaupun Barat mengatakan kau berkuasa maka kau benar, tapi Islam mengatakan, ya, Barat mengatakan kau benar karena kau kuat, tapi Islam mengajarkan kau kuat karena kau benar. Kau kuat karena kau benar. Kalau kita benar, gak ada deking, gak ada ordal pun, gak bisa juga diperkarakan. Bukan tidak dicoba untuk kawan kita itu. Nah, itu dipanggil, dicoba, dibedah-bedah, dikorek-korek. Tapi kalau memang seseorang itu benar, ya nggak akan mungkin bisa. Tapi orang yang hanya menyandarkan kebenarannya pada kekuatan yang dimiliki, saat kekuatannya sirna, hilanglah kebenaran pada dirinya. Nah, terima kasih. Ya. Itu waktu menjabat ya. Waktu nggak menjabat lagi orang juga. Habis itu dia. Ya, the king ya. Ya, raja nggak mungkin salah. Kapan? Waktu masih berkuasa. Waktu tak berkuasa, dimaki orang pun juga dia. Tapi ketika kau benar, maka kebenaran itu melahirkan kekuatan etis, kekuatan moral. Sehingga orang pun, ya, lambat laun nggak bisa menundukkan orang yang benar dengan iming-iming kekuasaan atau ancaman atau apapun namanya. Demikian. Kawan kita itu kedua kali ini digagalkan oleh kelompok kira-kira. Ya. Ya, para hadirin, pahami ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah Muhammad, ya Allah, kaulah pemilik kekuasaan. Kau berikan kekuasaan kepada yang kau kehendaki. Kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Pada setiap keputusanmu ada kebaikan. Ayat ini, kalau kita pahami sesuai kaidah bahasa Arab, orang Arab itu suka singkat padat. Kalau kita anggap dapat jabatan itu kemuliaan, pastinya Allah ngomong, engkaulah yang berikan kekuasaan dan muliakan seseorang. Tapi Allah ingin tunjukkan, ada yang dapat kekuasaan dan dimuliakan, tapi ada juga yang dapat kekuasaan justru untuk dihina dan dilecehkan. Harus pahami. Ada orang sengaja, udahlah biarkan aja dia naik. Tapi setelah naik, tiap hari dibully orang. Tiap hari berselebaran meme menjelekkan dia. Itu hukuman di dunia sebelum akhirat. Tapi ada orang tak terpilih, justru Allah muliakan dia dengan cara itu. Nah, jadi jangan kita identikan, oh kalau dapat partai berarti dimuliakan. Belum tentu. Kita akan tengok nanti bagaimana ayat ini berjalan. Banyak yang terpilih justru dihina orang. Boleh jadi itu istidraj. Dan Allah ingin selamatkan. Yang jelas tak mungkin ketakwaan, keimanan menjerumuskan kita pada kehancuran. Itu yang kita yakini. Jadi jangan kita identikan, oh kalau dapat jabatan dimuliakan. Enggak. Ada yang dapat jabatan justru dihinakan Allah dia lewat jabatannya itu. Ada yang tak dapat jabatan tapi namanya makin harum di tengah masyarakat. Orang makin dengar cakap dia. Bahkan gak ada yang angkat pun dia menjadi seorang pemimpin informal yang cakapnya itu dengarkan orang. Kalau ditanya mana lebih mulia, kadang-kadang lebih bagus gak berkuasa, lebih mulia dibanding kekuasaan dengan tangan-tangan yang kotor. Nah, jadi
Ya, kita harus balikkan lagi pada ayat bahwasanya apa? Itu rekayasa Allah. Yang terbaik kadang-kadang. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu. Pas. Setelah bermusyawarah diambil satu keputusan, apabila kita tidak boleh melakukan musyawarah baik di luar musyawarah, karena katanya kalau musyawarah di luar tandingan, itu katanya adalah musyawarah setan. Betul Ustaz? Betul. Segala perbedaan pandangan hendaklah dikeluarkan saat musyawarah. Tapi setelah keputusan diambil dengan mufakat, maka setiap pihak, walaupun kita berbeda pandangan dalam musyawarah, kita harus komit terhadap hasil musyawarah. Kalau mau bantah-bantah saat musyawarah, udah selesai, udah diputuskan, jangan pula buat musyawarah lagi. Inilah kalau buat musyawarah tandingan, inilah musyawarah setan. Sekarang banyak muktamar partai A dibuat lagi muktamar tandingan. Ini setan-setan semua ini. Juga begitu. Kenapa? Kadang-kadang ya mungkin calon A nggak cocok sama kita buat lagi. Kalau seperti itu, ya kita buat aja pemilu tandingan lagi. Tapi itu bukanlah sesuatu yang baik. Kalau sudah diputuskan, walaupun itu menurut kita nggak sesuai dengan pandangan kita, tapi selama itu adalah hasil musyawarah yang telah diuji argumentasi dalamnya, maka kita kemudian ikut dan ada legitimasi di situ. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya. Saya bukan bagian dari artinya pihak internal di sana, tapi tentunya ya banyak hal-hal yang ya artinya kalau suatu itu dimusyawarahkan, dan musyawarah artinya Dewan Syura itu ada 99 orang katanya, pastinya juga ada perdebatan saat musyawarah apa yang diputuskan, wallahu a'lam, ya. Tapi artinya dalam hal ini selalu senantiasa kita yakini saja apa yang Allah izinkan terjadi itu cara terbaik Allah. Karena sepandai-pandainya manusia berekayasa, rekayasa manusia berada dalam cakupan rekayasanya Allah. Itu dia. Itu dia. Kalau kekinian, musyawarah itu suara terbanyak. Ya. Jadi beda lagi dengan musyawarah yang kita tadi. Ternyata yang berprotes tadi saat kita musyawarah. Ya. Suaranya itu benar, tetapi dia kalah suara. Ya. Kalah di puting. Ya. Musyawarah kita dengan suara terbanyak. Ya. Bagaimana sebenarnya musyawarah? Ya, makanya saya katakan, ini kadang-kadang kualitas hasil musyawarah ditentukan siapa yang dilibatkan musyawarah. Ya, jadi misalnya hasilnya ini, ya udah kita komit, kalau diputuskan kita ikut. Cuma kalau tak diperbaiki kualitas yang diajak musyawarah, artinya orang yang diajak musyawarah pun punya kepentingan tertentu. Ini bisa merusak juga. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha
anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.